Hello! Selama ini, kita mungkin memahami bahasa sebatas sebagai alat komunikasi. Namun dalam kajian ini, kita akan melihat bahasa secara lebih mendalam, bahwa bahasa memiliki fungsi yang jauh lebih kompleks. Bahasa tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga membentuk realitas sosial. Di balik pilihan kata, gaya tutur, dan struktur kalimat, terdapat relasi kuasa yang bekerja. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana bahasa menjadi instrumen dominasi, pengaruh, hingga resistensi. Karena pada dasarnya setiap ujaran membawa kepentingan tertentu, baik disadari maupun tidak. Kajian bahasa dan kekuasaan berfokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan, mempertahankan, atau bahkan menggugat relasi kuasa dalam masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan kunci dalam kajian ini antara lain, siapa yang memiliki kewenangan untuk berbicara? Siapa yang disingkirkan dari ruang diskusi? Bagaimana bahasa mengkonstruksi identitas dan membingkai realitas? Kita akan menelaah bagaimana kekuasaan bekerja secara simbolik melalui bahasa, baik dalam institusi politik, media, pendidikan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup dalam ekosistem informasi yang padat dan serba cepat. Media digital, opini publik, dan wacana politik terus berseliweran setiap saat. Dalam konteks ini, kemampuan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan sebagai alat kekuasaan menjadi sangat penting. Mempelajari ini akan membekali Anda dengan kesadaran wacana, yaitu kemampuan membaca makna tersembunyi bias dan ideologi yang tersirat dalam teks dan tuturan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi subjek yang kritis dan reflektif dalam menanggapi berbagai praktik kebahasaan. Salah satu persoalan penting dalam kajian ini adalah siapa yang dianggap berwenang untuk berbicara. Dalam berbagai konteks sosial, tidak semua orang memiliki kesempatan yang setara untuk menyuarakan pendapat. Bahasa seringkali menjadi alat legitimasi kekuasaan melalui pelabelan, penamaan, atau representasi tertentu yang tampak biasa, namun sebenarnya syarat makna. Kita membedah bagaimana pemilihan kata dan cara penyampaian dalam teks dapat menciptakan posisi dominan maupun subordinat bagi kelompok tertentu. Tujuan utama dari kajian bahasa dan kekuasaan ini bukan hanya untuk memahami teori, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap praktik kebahasaan yang kita jumpai sehari-hari. Kalian diharapkan dapat menganalisis secara reflektif bagaimana bahasa digunakan, baik dalam wacana resmi, media massa, hingga percakapan informal. Dengan keterampilan ini, Anda akan mampu membaca teks tidak hanya dari permukaannya, tetapi juga dari relasi kuasa yang terkandung di dalamnya. Sebagai kesimpulan, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat ekspresi, tetapi juga sebagai ruang pertarungan ideologi. Bahasa dapat menjadi medium penindasan, tetapi sekaligus alat perjuangan. Semoga pengantar ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.